Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis pada Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat 11. Demikian bunyinya, Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian bunyi natsnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini memberikan pengertian kepada kita, agar kiranya kita senantiasa memakai kehidupan kita, bukan kepada hal-hal yang sia-sia, tetapi kita harus memaknai kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan, dan tentunya akan kembali kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita adalah kesia-siaan. Tidak ada yang abadi yang kita miliki melalui harta benda, termasuk juga kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Sebab semuanya sementara, dan bahkan tidak ada satupun atau sebesar apapun harta dunia ini yang mampu menghantarkan kita kepada keabadian. Dalam nas ini, pengkhotbah mengatakan ketika dia hanya mencari kehidupan secara duniawi, ketika dia memperoleh harta kekayaan, dia memperoleh kesenangan, dia memperoleh kenikmatan, dia memperoleh kehormatan, dan semuanya dia peroleh segala sesuatunya, bahkan lebih dari siapapun yang tinggal di Yerusalem sebelumnya. Kekayaannya cukup luar biasa. Namun ketika dia merenungkan tentang kehidupannya yang sebenarnya, lalu dia berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menyadari pada akhirnya, ternyata segala sesuatu yang dia peroleh dengan kerja kerasnya itu, semuanya juga adalah kesia-siaan. Ketika dia membandingkan bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Nas ini bukan hendak menyatakan agar manusia tidak bekerja, atau manusia tidak usah lagi mengerjakan pekerjaannya. Manusia harus bekerja, sebab manusia
memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya. Tanggung jawabnya ialah bagaimana kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari kehidupannya. Manusia yang bekerja merupakan cara manusia menyambut berkat yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan bagi semua umat manusia. Namun ketika manusia itu hanya mencari kenikmatan duniawi atau bekerja hanya untuk kenikmatan duniawi, tentunya segala sesuatunya adalah kefanaan. Segala sesuatunya akan sirna. Sebab bumi ini pun akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Lalu apa yang kita banggakan dalam kehidupan kita? Kalau semuanya toh hanya untuk sementara. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini adalah sementara. Dan segala kenikmatannya, kesusahannya juga sementara. Namun ada hal yang diberikan oleh Tuhan. Ada kehidupan yang kekal yang ditawarkan oleh Tuhan. Dan bahkan itu dipersiapkannya untuk manusia. Bagaimana manusia untuk meraihnya? Tentunya tidak melalui segala kekayaan harta duniawi bersama dengan kenikmatannya. Tetapi segala sesuatunya itu manusia akan memperolehnya ketika manusia tetap memelihara keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Keselamatan itu tidak dapat dibeli oleh harta benda, bahkan kekayaan sendiri. Bahkan sekaya apapun atau kita memiliki seluruh dunia ini, ternyata tidak ada juga yang mampu untuk membayarkan atau membeli tiket untuk kita ke surga. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalah gunanya ketika kita memperoleh kekayaan, ketika kita memperoleh kehormatan, ketika kita memperoleh kenikmatan, tetapi hidup kita hanya untuk sementara, atau kita hanya menuju kematian. Mari kita ingat bahwasanya kita adalah manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan Allah sudah mempersiapkan apa yang paling penting di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Yakni untuk memperoleh keabadian, memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Oleh karenanya melalui nas ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama sekali kita dimintakan untuk lebih mengutamakan yang kekal itu daripada kesementaraan. Firman Tuhan Yesus yang tertulis pada Matius 16 ayat 26 dikatakan, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Ternyata kehidupan manusia akan sia-sia ketika hanya memperoleh kesenangan, kenikmatan, mungkin kehormatan duniawi ini. Ketika dia kehilangan nyawanya, atau dia kehilangan keabadian yang diberikan oleh Tuhan. Sekalipun manusia memperoleh harta, kekayaan, bahkan mungkin segala sesuatu yang ada di dunia ini. Namun ketika kita kehilangan untuk hidup kekal, tentu saja kehidupan kita adalah sia-sia. Sebab betapa sia-sianya kehidupan seseorang ketika dia hanya hidup di dunia yang sementara ini. Padahal ada kehidupan yang kekal untuk selamanya, yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap umat manusia yang Dia kasihi. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita terlena dengan kenikmatan dan hanya bekerja keras saja untuk mencari kehidupan yang kita butuhkan di dunia ini. Sehingga kita lupa
untuk memelihara kehidupan yang kekal, untuk memelihara kehidupan rohani kita, untuk memelihara relasi kita yang baik dan intim dengan Tuhan. Sebab hanya melalui Tuhan saja, hanya melalui Yesus Kristus saja, kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Sebab Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan untuk kehidupan kita, memang banyak kebutuhan. Tetapi mari kita ingat mana yang lebih utama. Mari kita ingat mana yang lebih penting daripada segala yang paling penting yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus sendiri mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan janji Allah kepada kita setiap umat manusia, agar kita lebih dahulu atau mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan kebutuhan rohani, mendahulukan relasi kita dengan Sang Pencipta. Maka segala sesuatunya tidak perlu kita khawatirkan. Tuhan sudah berjanji akan memberikannya. Yang berikut, Bapak Ibu, agar jangan jatuh ke dalam pemahaman hedonisme. Banyak orang hanya mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Banyak orang hanya menikmati kehidupannya, menikmati hartanya. Akhirnya sikapnya menjadi seorang yang hedon. Jangan kita jatuh kepada sikap individualisme yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sehingga kita manusia menjadi orang-orang yang menghalalkan segala sesuatu, termasuk mengeksploitasi sesamanya manusia, agar dia memperoleh kenikmatan yang dia cari. Yang berikut, kita pun jangan menjadi orang-orang yang jatuh kepada dosa yang memiliki paham nihilisme, yang mengatakan bahwasanya hidup ini hanya sementara. Tidak ada kehidupan yang akan datang, tidak ada surga yang kekal. Hidup kita hanya sementara di dunia ini, dan mari dinikmati kehidupan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya, kita seluruhnya adalah orang-orang yang sudah diberikan Allah berkat kehidupan yang kekal tersebut. Artinya kehidupan yang kekal itu bukan dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal itu adalah di mana Allah mempersiapkannya pada masa yang akan datang. Tetapi pada kehidupan di dunia ini, mari kita persiapkan kehidupan kita. Hidup yang sementara ini menentukan bagaimana kehidupan yang selamanya. Yang terakhir, Bapak Ibu, agar tetap memelihara kehidupan kekal yang Tuhan berikan itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang mampu menghantarkan kita untuk memelihara kita dalam kehidupan kita di dunia ini, dan sekaligus menghantarkan dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Allah sudah memberikan roh-Nya. Allah sudah mengutus roh-Nya kepada kita untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Untuk itu mari kita berikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 dikatakan, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Oleh karenanya, kesenangan kita bukan lagi kesenangan duniawi. Walaupun kita bisa menikmati segala sesuatunya yang ada yang di Tuhan berkati, tetapi marilah kesenangan kita itu bukan lagi seperti persoalan makanan dan minuman, tetapi kesenangan kita, kegemaran kita adalah damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 19-20,
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yesus sudah mengajarkan kepada kita agar kita terus mengumpulkan harta yang tidak pernah bisa habis, agar kita terus mengumpulkan harta surgawi yang tidak akan pernah terkikis oleh waktu dan zamannya. Harta di surga itu adalah Allah itu sendiri. Mari kita jadikan Tuhan itu yang lebih utama di dalam kehidupan kita. Dan kita jadikan segala yang dikehendaki Tuhan menjadi yang lebih utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan apa yang baik. Sebab duniawi hanya untuk sementara, duniawi bersama dengan keberdosaannya, tetapi bersama Allah kita memperoleh damai sejahtera. Bersama Allah kita memperoleh keabadian dari kehidupan kita yang sementara. Bersama-sama dengan Allah kita sudah memperoleh harta yang tidak ternilai. Terpujilah Tuhan Allah. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengarahkan kami agar kami hidup di dalam keberuntungan, tidak di dalam kesia-siaan. Walaupun kami hidup di dalam dunia yang sementara, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang-orang yang percaya dan ikut Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan yang membimbing kami, biarlah Tuhan terus yang menguasai kami melalui Roh Tuhan, agar kehidupan kami tidak hidup lagi di dalam kesementaraan di tengah-tengah dunia ini oleh karena dosa, tetapi kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, agar kiranya kami senantiasa mempertahankan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.